Halo semua, perkenalkan Kristus SIM 228811334688, Prodi Administrasi Perkantoran di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, aku akan membahas seputar hasil tugas analisis PTN Industri Persero yang sudah diberikan oleh Bapak Muhammad Hanafi sebagai dosen pengampu mata kuliah etika profesi. Untuk tahu lebih lanjut profil mengenai perusahaan, yuk simak di next slide. Oke, jadi inilah profil perusahaan yang akan aku bahas. Siapakah aku? Aku adalah lembaga elektronika nasional, bisa disingkat dengan LEN. Aku berdiri sejak 1965 sebagai lembaga penelitian di bawah LIPI, lalu bertransformasi menjadi sebuah badan usaha milik negara, BUMN, sebagai entitas bisnis profesional dengan nama PTN Industri Persero. Hingga saat ini, aku berkembang dan berinovasi untuk terus berada di garda terdepan di dalam berbagai sektor usaha di Indonesia. Oh iya, di sini aku akan memutar video singkat profil perusahaan. Buat lebih lengkapnya, kalian bisa lihat link-link yang udah aku cantumin di deskripsi. Selamat menyaksikan. Karena udah tahu profilnya, mari kita lanjut ke topik yang akan kubahas di video ini. Apa saja topik yang akan dibahas? Topik yang akan aku bahas di video kali ini yaitu kode etik profesi, sertifikasi profesi, etika berpakaian, etika berkomunikasi, etika makan, etika menerima tamu, etika keprotokolan, budaya kerja, etos kerja, dan kontrak kerja. Lanjut ya ke pembahasan topik. Kita bahas satu-satu topiknya. Yang pertama ada kode etik profesi. Kode etik profesi perusahaan memiliki yaitu persamaan dan penghormatan HAM, etika bekerjasama, menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan, menjaga aset perusahaan, penghormatan atas hak kekayaan intelektual, menjaga keamanan dan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, menjaga data dan pelaporan, benturan kepentingan, pembayaran tidak wajar, hadiah dan hiburan, penyalahgunaan narkoba dan miras, aktivitas politik, dan perdagangan nasional. Topik yang kedua, yaitu sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi yang dimiliki oleh perusahaan ada SNI ISO terintegrasi 900114014501, SNI ISO 9601-2015 Quality Management System, ISO 14601-2015 Environmental Management System, ISO 37001-2016 Anti-Bribery Management System, ISO 45001-2018 Occupational Healthy and Safety Management System, SMK 3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Proper Pengelolaan Lingkungan Hidup, IRSA, Institute of Railway Signal Engineer, PIE Certification, Indonesia Engineer Association, AER, Asian Engineer Register. Materi atau topik yang akan aku bahas yang ketiga yaitu etika berpakaian. Etika berpakaian di perusahaan yang harus diperhatikan ialah satu, menggunakan edit card sebagai tanda pengenal karyawan saat bekerja. Kedua, menggunakan perlengkapan perlindungan diri seperti helm, kacamata, sarung tangan,
sepatu safety, masker, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan seragam yang tepat sesuai dengan waktu dan tempat yang telah berlaku pada peraturan jadwal seragam perusahaan. Yang keempat, menggunakan seragam atau pakaian dengan rapi, bersih, sesuai ukuran, dan tidak menggunakan aksesoris yang berlebih. Kelima, pemakaian seragam yang digunakan dapat berupa baju lengan panjang, celana panjang, dasi jika diperlukan, serta seragam yang dikenakan sudah habis dipasang rambut atau aksesoris yang digunakan sesuai dengan ketentuan. Topik selanjutnya yaitu ada etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi di dalam perusahaan yaitu ada etika berkomunikasi perusahaan dengan karyawan, etika perusahaan dengan pelanggan, etika perusahaan dengan pesaing, etika perusahaan dengan pemasok, etika perusahaan dengan mitra kerja, etika perusahaan dengan kreditur atau investor, etika perusahaan dengan pemerintah, etika perusahaan dengan masyarakat, etika perusahaan dengan media massa, etika perusahaan mengenai keterbukaan dan kerahasiaan informasi. Topik yang selanjutnya yang akan aku bahas ialah etika makan. Etika makan yang harus diperhatikan di dalam perusahaan yaitu makan sesuai urutan hidangan. Mulut harus tertutup saat sedang mengunyah untuk menghindari suara yang dapat mengganggu. Memotong makanan sesuai dengan ukuran selapang mulut. Tidak berdahak selama jam makan berlangsung, tidak berbicara saat mengunyah makanan, jangan berkumur dengan air minum sewaktu masih berada di meja makan, menggunakan alat makan sesuai dengan fungsinya, duduk dengan postur tubuh tegak dan bersikap sopan. Selanjutnya, topik yang akan aku bahas ialah etika menerima tamu. Etika menerima tamu yang harus diperhatikan di dalam perusahaan yaitu menerima tamu dengan berpakaian rapi dan bersih, memberikan sapaan ramah kepada tamu, menanyakan identitas tamu, selagi tamu sedang menunggu pimpinan, sebaiknya diberikan hidangan dan bacaan di ruang tunggu, tidak memandang status dan penampilan fisik saat menerima tamu, memberikan penjelasan yang tidak menyinggung perasaan tamu saat pimpinan tidak bisa menemui. Setelah ada etika menerima tamu, topik yang akan aku bahas ialah etika keprotokolan. Etika keprotokolan, hal yang harus diperhatikan untuk dapat melaksanakan etika keprotokolan yaitu pertama ada tata tempat, kedua tata upacara, ketiga tata kehormatan. Perusahaan menerapkan peraturan keprotokolan yang telah tercantum pada Peraturan UU Nomor 9 Tahun 2010. Keprotokolan ditetapkan pada 19 November 2010 dan peraturannya SK 114 MBU 04 2021 Pedoman Layanan Keprotokolan di lingkungan Kementerian Badan Usaha milik negara ditetapkan pada 13 April 2021. Topik selanjutnya yaitu ada budaya kerja. Budaya kerja yang dimiliki oleh perusahaan yaitu ada innovation, integrity, customer oriented, teamwork, profesional. Untuk nilai yang dimiliki oleh perusahaan yaitu ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Topik selanjutnya ada etos kerja. Etos kerja yang diatur pada Peraturan UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja ditetapkan pada 2 November 2020. Hal ini menjelaskan bahwa etika dalam menciptakan etos kerja sudah terlaksana sesuai dengan norma dan moral yang berlaku. Menurut atau berdasarkan jurnal penelitian Putu Iko dan Ellen Jawufani, perusahaan telah melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan 72 program pelatihan yang diikuti oleh
604 peserta selama 1.362 hari. Perusahaan lain memiliki target sasaran kerja individu atau SKI dengan memperhatikan penilaian hasil kerja dan proses kerja. Penilaian hasil kerja berupa pengetahuan kerja, kualitas kerja, kelengkapan, kecepatan, ketelitian kerja, dan ide-ide. Jika penilaian proses kerja, yaitu ada integritas, inisiatif, kerjasama, kementerian, organisasi kerja, dan pemanfaatan faktor. Topik yang terakhir yang akan aku bahas yaitu kontrak kerja. Kontrak kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN itu menerapkan peraturan yang sudah tercipta oleh perusahaan badan usaha milik negara. Peraturannya ada PP nomor 35 tahun 2021 Kejadian Kerja Waktu Tertentu Ahli Daya Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang ditetapkan pada 2 Februari 2021. Selanjutnya ada Peraturan PER 6 MBU 12/2017 perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 10 MBU 7/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan pada 11 Desember 2017. Yang ketiga ada Peraturan PER 5 MBU 3/2018 tata cara perhitungan dan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara ditetapkan pada 28 Maret 2018. Gimana? Udah tahu kan hasil analisis perusahaan lain? Ternyata perusahaan mereka udah nerapin seputar etika profesi dengan baik. Mungkin hanya itu presentasi kali ini yang aku bahas kali ini. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Makasih semua yang sudah mendengarkan. Thank you.